Baiklah, kali ini kita mengadakan penyuluhan ini bertujuan nanti untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang APD atau alat perlindungan diri di dalam instalasi gizi. Dalam proses penyelenggaraan makan kita menggunakan APD. Dari sebelumnya kita kan sudah pernah mengenal kata APD. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu APD yang kita pakai di dalam instalasi gizi apa aja? Pertama, sarung tangan, baik, sudah betul ibu-ibu ya. Lalu untuk penggunaannya nanti kita akan bersama-sama mendengarkan dan membatasi. Baiklah, ibu-ibu, sekarang kita masuk kita sekarang memfokuskan kepada penggunaan sarung tangan. Kali ini yang disebut dengan sarung tangan untuk proses penyelenggaraan makan, kira-kira ibu sarung tangan dengan cara ini ada 3 jenis sarung tangan. Untuk proses sarung tangannya apa aja yang digunakan? Di sini kalau untuk proses persiapan kita menggunakan yang mana itu? Persiapan bahan makanan plastik ya, baik. Lalu kalau untuk proses penyajian kita menggunakan yang mana? Plastik juga ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi ya. Pengertian sarung tangan ya. Sarung tangan itu merupakan alat pelindungan diri yang digunakan untuk mengurangi risiko perpindahan mikroorganisme, kotoran, dan pertandingan dari tangan petugas ke makanan maupun sebaliknya. Jenisnya ada 3, bisa kita lihat. Yang pertama itu sarung tangan plastik sekali pakai, yang digunakan untuk penyajian makanan dan tidak digunakan secara terbuka. Ya. Lalu kedua ada namanya sarung tangan netril. Kalau sarung tangan plastik kan begini, sekali pakai. Nah, kalau ini digunakan untuk proses penyajian makanan. Lalu berikutnya ada namanya sarung tangan netril. Mungkin ini baru pertama kali lihat. Saya baru cari tahu. Ternyata netril, iya. Sarung tangan netril. Bahannya dari karet juga, dari nitral namanya. Nah, cuman bedanya sama dengan yang medis, dia tidak ada pakai bedak. Jadi berbeda. Lebih aman, dia tidak alergen. Dan dia lebih kuat daripada sarung tangan sekali pakai. Jadi sebenarnya idealnya ini, cuman kita kan belum ada. Ya. Nah, ini lalu selanjutnya ada namanya latex, sarung tangan latex medis, kan? Sebenarnya ini penggunanya untuk medis. Tetapi ternyata ada juga yang memakai untuk membersihkan. Ini sebenarnya lebih baik digunakan oleh perawat atau dokter yang menggunakan untuk tindakan medis gitu ya. Baiklah, selanjutnya kepada fungsi penggunaan sarung tangan. Yang pertama itu melindungi makanan dari kontaminasi tangan, mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme, menjaga kebersihan dan keamanan tangan, lalu melindungi petugas dari paparan bahan tertentu. Contohnya misalnya kayak ada getah atau cairan yang berbahaya. Lalu melakukan penerapan higien dan sanitasi harus menggunakan sarung tangan. Ya, kan kita ada proses persiapan, ada proses pengolahan, ada proses penyajian. Ya. Jadi sarung tangan itu digunakan saat menyentuh makanan yang telah siap saji. Iya. Lalu saat menyajikan makanan kepada konsumen, kita pasien gitu ya, terus salah tangan yang tertentu. Jadi tidak semua makanan kita pakai sarung tangan. Lalu saat menangani makanan yang tidak akan dimasak kembali, jadi makan sudah selesai, sudah siap diselesaikan gitu ya. Nah, lalu untuk
kapan sarung tangan itu harus diganti, karena kan sarung tangan itu tidak mungkin kita pakai dari pagi sampai nanti akhir proses, jadi memang harus ada diganti. Nah itu kita ganti ketika apabila sarung tangan itu sobek atau rusak. Lalu kedua, setelah menangani bahan mentah, karena kita megang seperti sayuran misalnya ya, kayak labu siam gitu kan, itu kita ganti. Itu pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Contohnya misalnya menulis, habis menulis berarti sarung tangan itu tidak bisa pakai lagi karena dia sudah terkontaminasi. Lalu setelah batuk atau bersin atau menyentuh wajah, lalu setelah keluar dari area kerja. Nah, berikutnya cara menggunakan sarung tangan yang benar. Kalau untuk menggunakan sarung tangan itu pertama kali itu kita sebenarnya harus cuci tangan dulu yang bersih. Lalu kita pakai sarung tangan yang bersih, lalu kita hindarilah menyentuh wajah, rambut atau benda kotor. Lalu gunakan yang sesuai pekerjaan seperti tadi gitu ya. Lalu setelah menggunakan, lepas bagian luar sarungnya dulu, baru buang ke sampah. Lalu cuci tangan kembali. Kira-kira ibu misalnya kan menggunakan sarung tangan itu kan biasanya kan yang dipakai. Ketika mengambilnya bagaimana? Lalu selanjutnya tadi itu tidak benar, langsung aja dimasukkan ke dalamnya. Lalu selanjutnya kalau untuk sarung tangan nitril, nah ini lebih kuat. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan jadi seandainya kita mengerjakan proses pemasakan atau persiapan, nah ini lebih aman sebenarnya ya. Baiklah ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Yang selalu sekali pakai tuh sistem pakai Kan dia berkala kan. Jadi misalnya itu pindah misalnya dari pos satu pekerjaan ke lain. Sarung tangan tuh maksudnya apa cara itu? Iya diganti. Tapi sebenarnya kalau untuk proses persiapan dan pemotongan, asalkan sudah membersihkan tangan dengan bersih saja itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam proses penyedia atau barang itu sudah hampir matang, setengah matang, nah itu yang kita memang perlu wajib pakai sarung tangan. Kalau untuk proses persiapan kan biasanya makanan itu dimasak kembali. Iya. Seperti proses mengadon donat gitu kan, mengadon donat itu tuh kan berarti kan sebenarnya kalau tangan kita udah bersih itu udah bersih sebenarnya tadi, tidak apa-apa gitu kan. Tapi ketika misalnya dari yang sudah tersedia udah tergoreng, nah kalau ini boleh sebenarnya, yang ini rumah tangga ini bisa kan memang melayani pasien, yang pasien itu kan kekebalan tubuhnya memang ada rendah, jadi sedikit saja dia makanan terkontaminasi bisa jadi adalah konstitusinya adalah tangan kita. Bisa dicobalah sebagai sunnah sekali ya, itu bagian dari kita. Nah, jadi sebelum kita memakai sarung tangan kita harus cuci tangan dulu. Nah, untuk cuci tangan siapa kira-kira ibu mau maju buat cuci tangan? Ada diopnya, ada diopnya. Satu, bilang ibu. Kanan wo, kanan wo, kanan wo. Telapak tangan, punggung tangan. Ya, udah selesai. Ujung jari. Silakan disetorong saya. Ayo cincin ya. Yang pertama, tujuan makan yang dari Telapak tangan. jadi. Mengunci dulu. Pertama itu dua tangan kiri harus benar-benar seperti ini. Habis itu sela-sela. Balik mainan. Terus jadi
Lalu Ada yang ada di rumah. selanjutnya pertanyaannya nih ya. Ya, kapan harus menggunakan sarung tangan dan kapan harus diganti? Pertanyaan ya. Ibu Jadi kalau untuk promo saja sudah penyajian. Lalu Ganti kalau lupa ganti. Robek diganti. Pengambilan Pengambilan piring diganti. Terus snack. mengantarkan sering kalau seandainya misalnya ada yang tercecer makanan di meja misalnya kan, ibu ngambil jajanan makanan itu pakai sarung tangan atau ya? Pakai sarung tangan. Setelah itu diganti dengan yang tahu ya. Untuk sementara itu yang kita sampaikan dan kita bagi hari ini. Kira-kira dari ibu ada pertanyaan? Aman ya? Insya Allah. Jadi untuk kedepannya kita tetap menjaga kebersihan dan keamanan pangan untuk pasien supaya pasiennya sehat dari sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.